Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Saraswati Lismawan dengan nomor induk mahasiswa 1603213061 dari kelas DI 4506B. Usia saya 19 tahun dan saya memiliki hobi bermain musik dan berolahraga. Aplikasi yang saya kuasai ada AutoCAD, SketchUp, Inkscape, Canva, Photoshop, dan juga Revit. Berikut penjelasan mengenai klien saya. Klien ini merupakan sebuah keluarga kecil yang tinggal di Kota Purwakarta dan terdiri dari 4 anggota keluarga. Di sana terdapat seorang ayah, ibu, anak perempuan, dan juga adik laki-lakinya. Setiap anggota keluarga ini biasa berkumpul pada hari libur karena pada hari-hari biasa atau weekday ini mereka isi dengan kesibukannya masing-masing. Sang ayah adalah seorang karyawan swasta yang banyak menghabiskan waktunya di luar dan juga anak perempuannya ini adalah seorang mahasiswi Telkom University sehingga dia merantau ke kota Bandung. Adiknya sendiri adalah seorang siswa sekolah dasar dan sedangkan sang ibu adalah ibu rumah tangga yang banyak menghabiskan waktunya di rumah, namun sesekali keluar untuk mengisi kegiatannya. Kalau untuk tema dan penggayaan yang saya ambil setelah mewawancarai klien, saya dapat menyimpulkan bahwa tema yang saya ambil yaitu Heiwa. Heiwa ini berasal dari bahasa Jepang yang memiliki harmoni. Harmoni sendiri ini memiliki temperamen yang damai, berpendidikan, tenang, dan lembut sesuai dengan karakter masing-masing klien yang sudah saya wawancara. Dan menurut saya rumah ini merupakan untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga rumah ini harus dipenuhi dengan kedamaian dan memberikan kesan yang nyaman bagi usernya. Dan dari Heiwa ini saya mengambil konsep Japandi yang dapat memberikan kesan pada ruangan yang lebih natural dan luas, karena mengutamakan bukaan yang lebar pada setiap ruangannya agar ruangan ini tidak memiliki banyak sekat sehingga memberikan kenyamanan tersendiri pada usernya. Selain itu, konsep ini juga saya rasa memberikan karakter safe spacing dan multifungsi sehingga ruangan ini tampak lebih rapi dan terorganisir pula. Ini mood board yang sudah saya ambil. Di sini pada rumah ini banyak menggunakan lantai parket kayu, dan juga untuk beberapa furnitur built-in-nya menggunakan material multiplex yang dilapisi oleh HPL dengan motif kayu pula. Lalu di beberapa ruangan pun menggunakan lantai keramik doff seperti pada teras dan juga balkon. Untuk beberapa ruangan lainnya pun menggunakan lantai keramik doff namun dengan motif yang berbeda-beda pula. Untuk site plan-nya sendiri, klien ini tinggal di Kota Purwakarta, tepatnya di Pondok Jaya Indah, Blok S10 nomor 3. Ini gambar yang saya ambil dari Google Maps. Dan juga ini ada tampak area rumah. Di sini terdapat tampak depan, tampak samping kanan, dan juga tampak samping kiri. Ini untuk Dena AutoCAD yang sudah saya buat. Pada lantai 1 rumah ini terdapat halaman depan. Di sini juga pada halaman depan ini terdapat carport dan juga taman kecil. Lalu ada foyer, ruang tamu, ruang keluarga yang disatukan dengan area makan dan dapur. Lalu ada kamar tidur utama dan kamar mandi yang hanya bisa diakses melalui kamar tidur utama. Lalu juga di sini terdapat musola dan juga halaman belakang yang terdapat tempat wudhu, kolam renang, dan juga kamar mandi belakang atau kamar mandi luar. Nah, untuk lantai 2-nya sendiri terdapat balkon, kamar anak pertama yang langsung menghadap ke halaman depan, kamar anak kedua, kamar mandi, ruang kerja, dan juga area cuci jemur. Ini untuk layout yang sudah saya buat, layout berwarna. Lalu di sini ada tampak isometrinya. Pada isometri ini saya menggunakan bird eye agar ruangan dapat terlihat dari atas. Ini untuk tampak AA ini memperlihatkan area cuci jemur, balkon, foyer, ruang makan, area dapur, musola, area halaman belakang berupa kolam renang, dan juga ruang tamu. Lalu untuk tampak BB ini memperlihatkan kamar anak kedua, ruang TV atau ruang keluarga yang bersebelahan langsung dengan ruang tamu.
Untuk tampak CC ini memperlihatkan garasi, ruang tamu, kamar mandi utama atau kamar mandi orang tua, lalu ada kamar tidur orang tua, area wudhu, dan kamar mandi luar juga. Pada lantai 2-nya terlihat kamar anak pertama, kamar anak kedua, dan juga ruang kerja. Untuk tampak DD memperlihatkan ruang kerja, kamar tidur utama, dan juga area dapur. Ini untuk perspektif dari halaman depan. Pada halaman depan rumah ini terdapat carport yang muat untuk diisi oleh 1 mobil dan 2 motor. Juga di sampingnya terdapat taman kecil sebagai area resapan pada rumah, sekaligus untuk mempercantik rumah. Selain itu, ibu dari klien ini menyukai untuk memelihara bunga atau tanaman-tanaman hias. Juga penggunaan halaman atau taman kecil di depan ini sebagai area hijau pada rumah. Lalu setelah itu di samping dari halaman depan atau carport terdapat foyer. Foyer ini saya buat agar pengguna ini tidak langsung masuk ke dalam rumah setelah bepergian dari luar. Dia bisa membersihkan dirinya dulu di area foyer, atau saat user hendak keluar rumah, dia bisa bercermin dulu atau merapi-rapikan dirinya kembali gitu. Dan pada area ini juga terdapat kisi-kisi yang saya buat agar orang lain itu tidak dapat melihat langsung ke dalam rumah, sehingga privasi dari pengguna rumah pun masih tetap terjaga. Di sini ada perspektif dari ruang tamu. Ruang tamu ini merupakan area publik yang bisa diakses oleh siapapun. Dan pada ruang tamu ini saya buat tidak memiliki sekat agar memiliki kesan yang luas. Pada area dinding belakangnya pun saya berikan aksen berupa eh, kisi-kisi dari tembok, dari kayu, panel-panel kayu agar mempercantik ruangan dan ruangan tidak terlalu nampak membosankan sih. Dan juga material yang saya gunakan pada ruangan ini didominasi oleh material kayu. Juga penggunaan warna, saya gunakan banyak warna-warna yang memberikan kesan hangat, sehingga memberikan dari perpaduan dua material ini, material dan warna yang saya gunakan, dapat memberikan kesan nyaman juga pada penggunanya. Untuk ruang keluarga, pada ruang keluarga ini saya buat tidak tanpa sofa karena sesuai dengan keinginan klien agar mereka duduk lesehan dan lebih dekat lagi gitu. Juga pada ruangan ini tuh terdapat meja TV dan home theater karena dari hasil wawancara saya kemarin, ibu dari klien ini memiliki hobi bernyanyi dan klien pun sama, sehingga mereka kadang-kadang saat memiliki waktu senggang mereka menyukai karaoke dalam rumah gitu. Jadi home theater dan TV yang saya gunakan ini sebagai alat penunjang hobi klien. Dan juga area ini bersebelahan dengan ruang tamu, namun saya buat dengan dinding pembatas agar eh, user ini merasa tidak terganggu saat ada klien dan tidak merasa canggung, karena ruangan ini saya buat semi private hanya untuk anggota keluarga. Lalu untuk area dapurnya sendiri, area dapur ini saya satukan dengan ruang makan karena agar dapat memberikan kesan yang lebih luas. Dan juga penggunaan material kayu pada meja makan ini, meja makan yang tidak terlalu luas ini memberikan kesan keluarga yang harmonis pada penggunanya. Dan juga peletakan area dapur dan ruang makan yang tidak terlalu jauh, saya buat agar setelah memasak itu tidak terlalu jauh untuk mengantarkan makanan ke meja makan. Lalu di sini ada kamar tidur utama atau kamar tidur orang tua. Pencahayaan pada ruangan ini saya buat agar redup sesuai dengan keinginan klien, dan juga agar sinar cahaya lampu itu tidak mengganggu penggunanya saat hendak tidur, sehingga pengguna merasa nyaman gitu. Dan juga karena kamar ini digunakan untuk beristirahat, dan juga kamar utama ini memiliki jendela yang langsung menghadap ke halaman belakang agar cahaya itu langsung bisa dapat masuk, agar dapat cahaya matahari yang masuk sehingga ruangan ini tidak terlalu lembab gitu, atau agar tersinari matahari. Lalu di sini ada kamar mandi. Nah, kamar mandi pertama ini hanya bisa diakses oleh orang tua karena pintu masuknya hanya dari kamar tidur utama. Sehingga dan peletakan kamar mandi ini juga saya gunakan untuk memudahkan ibu dan ayah untuk kamar mandi agar tidak terganggu oleh orang lain.
atau pengguna ruangan yang lain gitu, pengguna rumah yang lain. Dan, saya menggunakan material keramik pada dinding yang dibuat agar air ini tidak rembes ke, ruangan-ruangan sebelahnya. Lalu di sini ada kamar tidur anak pertama. Nah, kamar tidur anak pertama ini, sesuai dengan keinginan klien, dia langsung menghadap ke halaman depan agar mendapatkan sinar cahaya matahari langsung masuk ke kamar di saat pagi hari. Juga, saya membuat dipan custom pada kamar ini atau built-in furniture dengan tujuan agar dipan ini lebih multifungsi sesuai dengan kebutuhan klien, karena pada dipan ini langsung menyatu dengan meja belajar klien. Untuk kamar tidur anak kedua, pada kamar anak kedua ini terdapat bunk bed custom yang dibuat agar, dapat memanfaatkan ruang lebih baik. Mengingat, user ini adalah anak sekolah dasar yang memang sedang dalam masa pertumbuhan dan sedang senang-senangnya bermain gitu. Jadi saya buat, banyak storage, terutama pada tangga menuju kasur untuk menyimpan beberapa perintilan atau mainan-mainannya. Nah, lalu di sini ada kamar mandi lantai 2. Kamar mandi lantai 2 ini letaknya bersebelahan dengan kamar anak nomor 2. Saya buat agar, tidak terlalu jauh dari kamar mandi anak kedua, mengingat dia adalah seorang anak kecil yang kalau misalnya ke kamar mandi itu masih butuh untuk ditemani, namun diajarkan mandiri sehingga kamar mandinya saya buat di samping kamarnya. Pada kamar mandi ini juga menggunakan dinding keramik agar air pun tidak rembes atau membuat lembab area-area lainnya. Di sini di samping kamar mandi terdapat ruang kerja. Nah, ruangan ini saya buat agar, pengguna rumah ini bisa lebih fokus saat bekerja di rumah atau, belajar di rumah. Dan juga, pada ruangan ini terdapat jendela besar yang langsung menghadap ke halaman belakang agar apabila pengguna sedang merasa suntuk atau bosan, dia bisa melihat ke halaman belakang, gitu. Dan juga penggunaan rak buku yang besar pada area ini saya pilih untuk menunjang kebutuhan klien untuk menyimpan banyak buku atau benda lainnya, mengingat klien adalah seorang yang ambisius dalam belajar. Lalu di sini ada balkon. Pada bagian, depan lantai 2 rumah ini terdapat balkon yang dapat digunakan untuk berkumpul ataupun sekadar bersantai dengan keluarga. Nah, keluarga ataupun teman karena balkon ini dapat diakses oleh, eee, teman-teman user atau user itu sendiri. Dan penggunaan kursi gantung ini didasari atas keinginan klien yang ingin bisa merasakan duduk santai saat sedang membaca buku, gitu. Selain itu juga, penggunaan kursi gantung ini dapat membuat nyaman saat bersantai di sore hari. Lalu di sini ada musola. Musola ini dibuat sesuai dengan keinginan klien karena klien ini merupakan seorang muslim dan juga agar, mereka bisa fokus dalam beribadah di satu titik yang sama atau sholat berjamaah pada waktu-waktu tertentu, tuh. Dan juga kadang adiknya klien ini memiliki guru ngaji, jadi dapat dibawa ke area musola ini. Di sini ada halaman belakang. Pada halaman belakang ini terdapat area wudhu, kamar mandi luar, dan juga, kolam renang. Nah, kolam renang ini halaman belakang ini juga merupakan area semi private, dan juga kolam renang saya buat untuk menunjang hobi adik klien, yaitu dia senang untuk berenang, gitu. Dan juga pada area ini terdapat tempat wudhu dan kamar mandi luar agar jarak musola dan tempat wudhunya ini tidak terlalu jauh juga. Penggunaan kamar mandi luar pun juga dibuat agar pengguna ini dapat membersihkan badan setelah berenang. Mengingat di lantai 1 tidak ada kamar mandi yang bisa diakses selain dari kamar orang tua. Kamar mandi ini juga dapat digunakan sebagai kamar mandi tamu. Nah, pada kamar mandi ini juga menggunakan bak mandi yang terbuat dari batu alam alami agar dapat menampung air, dan juga pada dinding ini menggunakan finishing cat anti rembes atau yang biasa kita temukan di banyak-banyak toko material.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam, mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari tugas saya. Saya mohon maaf atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.